Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah kisah dari film yang berjudul Mental. Di awal film terlihat seorang ayah yang sedang bersembunyi dengan anaknya dari kejaran para gangster. Namun si anak kecil itu malah membuat suara yang akhirnya persembunyian mereka ketahuan. Kemudian si ayah itu pun dipukul dan anak kecil tersebut juga dipukul oleh si gangster. Si ayah pun marah dan mengambil palu, lalu memukul si gangster dan membawa kabur anaknya dari tempat itu. Ketika berhasil kabur, si ayah menangis karena anaknya tak bergerak sama sekali. Tapi keajaiban pun tiba-tiba muncul. Si anak itu pun kemudian menangis yang membuat si ayah bahagia. Namun, kebahagiaan si ayah harus berhenti sementara karena anggota gangster berhasil mengejar keduanya. Dan dari arah belakang, si anak pun ditusuk. Scene lalu berpindah ke sebuah pasar. Di pasar tersebut ada seorang ketua preman yang memiliki wilayah di sana. Dan dia bernama Adi Kesavalu. Setiap harinya, Adi selalu membagi-bagikan makanan kepada pedagang setempat. Lalu suatu hari ada seorang anak kecil yang bernama Ram, baru saja turun dari truk. Kedatangan dia ke pasar itu ternyata untuk berdagang. Awalnya Ram membeli jeruk seharga 5 rupiah, lalu menjualnya 2 kali lipat dan begitu seterusnya. Hingga penjualannya semakin banyak, lalu saat Ram sedang berdagang, tiba-tiba saja dagangannya ditabrak oleh anak buah dari Ram. Ram meminta uang kompensasi, tapi si preman tersebut malah marah dan berniat menghajar Ram. Kemudian, Ram pun menggunakan sebuah kotak kayu yang langsung dihantamkannya ke si preman itu hingga tersungkur. Adi pun tercengang melihat dan menyuruh anak buahnya untuk memberikan Ram uang. Kemudian siang harinya Ram diincar oleh para preman itu yang merasa harga dirinya dipermalukan. Si preman itu lalu menyiapkan sebuah bom molotov dan melemparkannya ke arah Ram. Tiba-tiba Ram menangkap bom tersebut. Kemudian scene berpindah 12 tahun kemudian. Di sana terlihat si preman melemparkan bom molotovnya lagi. Tapi saat itu, Ram melemparkan bom molotovnya yang membuatnya meledak di udara. Lalu para preman itu maju mendekati Ram. Tapi dengan bom molotov di tangannya, Ram pun melawan seseorang preman yang terdepan dan memecahkan bom itu di kepala si preman. Melihat temannya terbakar, para preman yang lain memilih untuk kabur. Akan tetapi, Ram mengejarnya dan menghajar satu persatu pria tersebut. Tak lama setelah itu, paman penjual jeruk dulu mendatangi Ram dan memintanya untuk berhenti karena mereka bisa diusir dari sana. Tak lama setelah itu, Adi pun datang karena mendengar ada perkelahian. Adik yang mengetahui bahwa Ram terlibat pun membiarkannya dan tidak mengusirnya, lalu dia pun pergi bersama anak buahnya. Scene lalu berpindah ke sebuah lapangan kosong. Di sana rupanya seorang MLA dan seorang investor sedang bernegosiasi untuk membeli tempat itu, agar tempat itu dijadikan sebagai pasar gelap mereka. Tapi ada satu masalah, yaitu Adi Kesavalu. Ternyata Adi ini berani menantang anggota MLA sekalipun jika mereka melakukan sebuah kerugian di wilayahnya. Anggota MLA ini lalu mengatakan bahwa itu adalah masalah kecil dan dia akan memberikan 10% bayaran untuk Adi. Di hari yang sama, Ram mengundang Adi untuk meresmikan toko barunya. Tak hanya itu, dia juga mengundang seluruh keluarga Adi. Lalu tiba-tiba putri dari Adi datang juga ke sana untuk menghadiri peresmian tersebut dan dia bernama Sandia. Di saat itu, Ram pun terpukau akan kecantikan dari Sandia. Lalu Ram meminta kepada Sandia untuk memberikan doa dan naik ke atas panggung. Kemudian saat sedang sesi pemotretan, Sandia tiba-tiba bersin dan esok harinya wajah Sandia ketika bersin pun dipajang di papan reklame yang membuat teman-teman Sandia menjahilinya.
Kesal melihat wajahnya saat bersin ada di poster, Sandia pun menemui Ram lalu dia marah kepada Ram. Kemudian anggota MLA ini mengundang Adi untuk datang ke kantornya. Lalu di sana dia pun memulai negosiasinya dan bersedia memberikan bayaran sebesar 20 crore. Dia juga mengancam Adi jika dia tak mau melakukannya, maka dia akan membunuhnya. Lalu tiba-tiba dari arah luar terdengar suara ledakan mobil dan sirene pasar yang mengatakan kalau Adi diancam oleh anggota MLA. Saat di luar, rupanya Ramlah yang membuka mobil itu, dan dia sengaja melakukannya karena tak terima temannya diancam dan dia mengatakan kalau dia akan membunuh pamannya dan menyalahkan anggota MLA karena hal itu. Scene kemudian berpindah ke sebuah toko penggiling. Di sana terlihat kalau Adi sedang berbicara dengan dua orang pedagang. Di sana Adi mengatakan kalau dia akan memindahkan pasar dan menerima bayaran sebesar 20 crore. Lalu saat satu pedagang tidak setuju dan saat itu pun dia langsung dibunuh oleh Adi. Pedagang satunya hanya bisa terdiam melihatnya. Lalu Adi menceritakan perjuangannya mengambil hati pedagang. Dia mengatakan kalau selama ini dia hanya melakukan pencitraan agar mendapatkan kepercayaan para warga dan hal itu pun tak sia-sia. Kini dia ditawari sebuah bisnis yang cukup besar. Dan dia pun setuju akan hal tersebut. Tapi kemudian si pedagang ini juga tidak setuju dengan Adi dan saat itu pun Adi langsung mendorongnya ke sebuah mesin hingga dia pun tewas. Keesokan harinya MLA datang ke sana lagi. Para warga pun berkumpul dan berniat untuk mengusirnya. Namun di saat itu MLA mengatakan kalau dia ingin menggantikan ketua pasar menjadi Ram. Sontak para warga pun bersorak dan mereka setuju dengan MLA tersebut. Namun di sana Adi kebingungan dengan rencana si MLA. Di saat itu pun Adi mendatangi mereka dan berpura-pura mendukung Adi sebagai ketua pasar yang baru. Scene kemudian berpindah di rumah si MLA. Di sana Ram marah dan menampar satu persatu anak buah MLA. Di sana dia meminta kejelasan mengapa dirinya dipilih sebagai ketua pasar. Padahal dia sendiri tak berniat menggantikan teman dekatnya, Adi yang sudah memimpin pasar dengan baik selama 20 tahun. Kebetulan Adi juga berada di sana dan dia sangat terkejut dengan perkataan Ram tentang dirinya. Kemudian Adi membawa si MLA itu ke gudang miliknya. Di sana Adi pun memperlihatkan yang sebenarnya tentang dirinya. Dia pun berniat membunuh si MLA di sana karena tiba-tiba saja mengubah kekuasaannya. MLA itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia lalu menawarkan Adi untuk menjodohkan putranya dengan putrinya Adi. Tanpa pikir panjang, Adi pun setuju dan dia meminta si MLA itu untuk membuat Ram mengundurkan diri. Siangnya si MLA itu pun mendatangi Ram dan dia meminta agar Ram mengundurkan dirinya saja. Namun percakapan mereka didengar oleh si paman yang bersedih karena Ram tidak menjadi ketua pasar. Si MLA pun kebingungan dan tak lama kemudian datanglah Adi. Di sana si paman menceritakan apa yang dia dengar. Lalu dia pun bersikap mendukung Ram. Tapi di saat itu juga Ram memutuskan untuk mengundurkan diri. Lalu dia bertanya kepada para warga ada yang keberatan jika Adi tetap memimpin. Semua warga pun tak keberatan jika Adi masih memimpin. Lalu saat ingin pulang, Ram meminta sesuatu kepada Adi karena dia telah mengundurkan diri. Maka dia harus melamarkan dirinya dengan putrinya. Keputusan pun kini berada di tangan Adi. Dan Adi pun setuju. Keesokan harinya mereka pun mempersiapkan lamaran itu. Lalu membohongi Sandia kalau dia akan dilamar dengan seorang pria dari Amerika. Sandia pun mau. Tapi di akhirnya sadar kalau yang akan menikah dengannya adalah orang yang membuatnya kesal yaitu Ram. Dengan terpaksa dia pun mau dilamar oleh Ram. Lalu saat lamaran akan dimulai, Ram kebingungan karena dia tidak mempunyai wali. Karena dari kecil, kedua orang tuanya telah tiada. Kemudian Ram memanggil si paman penjual lemon yang disuruh olehnya untuk menjadi walinya. Paman itu pun terharu karena dia mengira kalau Ram hanya menganggapnya sebagai mitra kerja saja. Tapi ternyata sebagai ayah. Singkatnya acara itu pun selesai. Namun di sisi lain Adi masih kesal karena dialah yang kini terjebak. Scene lalu berpindah di kantor polisi. Di sana nampak seorang pemuda yang melakukan sebuah aksi kriminal sedang menerima hukuman dari Inspektur Vijay. Kemudian anak buah Inspektur Vijay memanggilnya karena dia menemukan berkas orang yang telah melakukan pembunuhan 32 orang dengan brutal. Bahkan korbannya termasuk dari keluarganya juga. Lalu Vijay pun bersumpah akan membunuh setiap anggota si pelaku. Walaupun dia tahu kalau kini si pelaku itu telah tewas. Lalu di rumah Ram mengajak keluarga barunya untuk pergi bersamanya ke kuil. Karena dari dulu dia telah melakukannya sebulan sekali. Dan kini dia ingin keluarga barunya pergi bersamanya. Termasuk juga Sandia dan Adi pun mengizinkannya.
Tapi ternyata Adi mengirim anak buahnya untuk menghabisi Ram. Singkatnya, di kuil itu ada sekelompok orang yang meminta bantuan untuk mencari anak temannya yang hilang selama 12 tahun. Dan anak itu bernama Dora Babu. Lalu ketika melihat fotonya, rupanya anak tersebut adalah Ram. Dan film pun memperlihatkan kalau ayahnya Ram yang bernama Bangaraju masih hidup. Di waktu yang sama mereka, Sandia dan juga Ram pun ada di kuil. Lalu saat mereka sedang berdoa, Ram dihampiri seseorang yang mencari Dora Babu. Dia percaya kalau Ram ini adalah orang yang mereka cari karena gelang yang dipakai Ram terlihat sama persis. Mendengar Dora Babu telah bertemu, Bangaraja pun segera menghampiri temannya, namun Ram berhasil kabur, dan dia malah dicegat oleh anak buah Adi yang ingin membunuhnya. Namun Ram pun dengan keberaniannya dapat mengalahkan para pembunuh bayaran itu dengan mudahnya. Di lain tempat, polisi mendapati kalau di kuil sedang terjadi keributan dan di sana Inspektur Vijay melihat Bangaraja dan dia pun segera pergi ke kuil. Singkatnya, kini Ram berhasil mengalahkan semua orang itu, lalu para polisi pun tiba di sana. Dan Bangaraja pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ram kemudian mengajak keluarganya untuk pulang karena dia merasa tidak aman dengan keselamatan keluarganya. Dan saat ingin pulang, si paman malah menemukan foto anak kecil yang sangat mirip dengan Ram. Malam harinya, Adi dan si MLA sudah menerima uang dari si investor, dan dia meyakinkan kepada MLA kalau dia akan menyimpan uangnya dengan aman. Si Dewan MLA pun percaya. Lalu di lain tempat, si paman bertanya tentang ingatan Ram sebelum kabur dari rumah. Di sana, Ram pun lalu menceritakan yang dia ingat saat kecil. Ram mengatakan kalau ayahnya dulu sangatlah sayang terhadapnya dan tak ingin anaknya kenapa-kenapa. Namun di saat itu Ram merasa kalau dirinya diperlakukan seperti anak kecil, dan dia pun memutuskan untuk menumpang di sebuah truk dan tiba di pasar itu. Kemudian Ram yang di bawah kendali alkohol menyelinap ke kamar Sandia. Di sana pun dia langsung mencium Sandia. Sandia yang terbangun pun marah dan membuat semua orang menjadi terbangun. Di saat yang sama, Adi pun baru saja pulang. Di sana Ram melontarkan kata-kata yang kurang sopan kepada Adi dan juga Sandia karena saat ini dia masih berada di bawah pengaruh alkohol. Lalu, Ram pun memutuskan untuk pergi dan sebelum si paman pergi juga, dia ditegur oleh ibunya Sandia karena tak becus membesarkan seorang anak. Si paman yang juga berada di bawah pengaruh alkohol pun mengatakan kalau yang membesarkan Ram adalah ayah kandungnya yang bernama Bangaraju, yang berasal dari Tikavarapupale. Keesokan harinya, Adi pun menyuruh sekelompok gangster untuk datang ke desa tersebut dan membawa Bangaraju ke hadapannya. Singkatnya, mereka pun tiba di desa itu dan bertanya ke setiap warga tentang Bangaraju. Namun, tak seorang pun memberitahunya dan dia akhirnya menjadi kesal lalu membuat keributan. Kemudian ada seseorang yang melerai mereka dan si gangster itu bertanya lagi lalu memberikan uang kepadanya. இப்போ சொல்லுங்க சார், உங்களுக்கு என்ன வேணும்? தங்கராசு வீடு எங்க இருக்குன்னு சொன்னா 1000 ரூபாய் தருவேன். Lalu warga desa itu pun mengatakan untuk diam dan mendengarkan asal nyanyian ini. Rupanya nyanyian tersebut berasal dari Bangaraju dan mereka pun mendapati Bangaraju yang sedang berjalan sendirian di ladang tebu. Karena sudah muak, dia pun memutuskan untuk mengendap-endap dan berniat untuk membunuhnya. Tapi ketika mereka hendak melakukan aksinya, Ram pun tiba-tiba muncul dan dia pun menyerang para gangster itu. Rupanya dulu para gangster inilah yang ingin membunuh Ram dan juga ayahnya. Di tengah ladang tersebut, Ram pun menghajar satu persatu dari mereka untuk melindungi ayahnya. Walaupun hanya bermodalkan batang tebu saja, Ram pun menghajar si ketua gangster dan menghentikan para orang-orang yang ingin mendekati ayahnya. Lalu si ketua geng berlari ke arah ayahnya. Dan Ram pun beruntungnya bisa menyelamatkan ayahnya tersebut. Di saat itu, ayahnya pun melihat Ram dan dia pun langsung memeluk putranya tersebut dan senang karena putranya kini telah kembali. Setelah itu, Bangaraju pun mengajaknya berdoa di kuil dan mengenalkan anaknya kepada para warga desa. Kemudian, di sana si paman juga menyusul. Ram lalu mengenalkan ayahnya kepada si paman. Namun si paman malah marah kepada Ram dan kalau dulu dia tahu Ram adalah anak dari orang yang membunuh 32 temannya, maka dia pasti sudah membunuh Ram sejak dulu.
Di sana, Ram pun menceritakan tentang yang sebenarnya kepada si paman. Dahulu, saat dia ingin kabur dari rumah, dia melihat ayahnya yang tiba-tiba menangis dan Ram pun menemuinya. Di sana, ayahnya bercerita tentang Adi, yang ternyata Adi ini adalah anak dari lawan calon ketua pasar saat itu, dan di zaman itu Bangaraja terpilih sebagai ketua yang baru. Mengetahui dirinya tak terpilih, ayahnya Adi pun memutuskan untuk bunuh diri. Lalu Bangaraju yang merasa bersalah pun merekrut Adi untuk menjadi orang kepercayaannya. Kemudian Bangaraju membangun sebuah rumah makan gratis dan tempat tinggal gratis untuk para kuli di pasar tersebut. Suatu hari Adi mendekati pengawas di lapangan dengan memberinya kopi setiap hari. Lalu usahanya pun berhasil dan dia masuk ke ruang informasi untuk memberitahukan agar seluruh pekerja memberikan sumbangan ke Bangaraju karena mereka kekurangan dana. Kekesalan pun terjadi dan Bangaraju untungnya berhasil meredam kemarahan para pekerja. Lalu ia pun mengklarifikasi kalau hal tersebut adalah suatu hal yang salah. Malam harinya Adi dan Mangababu atau si ketua gangster berniat untuk membunuh ayahnya si Mangababu. Dan dengan begitu maka mereka pasti akan memiliki kekuasaan akan pasar ini. Awalnya Mangababu tak tega melihat ayahnya harus mati demi mendapatkan kekuasaan di pasar itu. Namun akhirnya dia pun pasrah melihat ayahnya harus mati dibunuh oleh Adi. Keesokan harinya para warga berkumpul karena menemukan mayat dari ayahnya Mangababu. Di sana juga ternyata ada berkas-berkas milik Bangaraju yang sengaja ditinggalkan oleh Adi sebagai alat untuk memfitnah Bangaraju. Di sana Bangaraju pun kebingungan dan Adi berusaha untuk menenangkannya. Lalu dia memberikan saran supaya Bangaraju mengundurkan diri dari jabatannya. Namun Bangaraju menolak dan bertekad tidak akan mundur. Kemudian malam harinya pasar tersebut tiba-tiba terbakar. Ternyata kebakaran itu didalangi oleh Adi dan Mangababu. Kemudian di sana Bangaraju menitipkan anak dan istrinya kepada Adi. Sementara dia berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Di saat itu juga Adi tiba-tiba mendorong istri Bangaraju ke kobaran api yang membuat istrinya Bangaraju pun menjadi tewas. Bangaraju yang melihat istrinya sengaja dibunuh pun segera menggendong anaknya dan kabur dari tempat itu. Adi lalu memerintahkan Mangababu dan anak buahnya untuk mengejar Bangaraju dan membunuhnya. Film lalu berpindah ke waktu sekarang. Di sana datang seorang warga desa yang merupakan temannya Bangaraju. Di sana Ram meminta kepada warga desa itu untuk membantunya menjaga seseorang dan itu adalah Mangababu. Ram dan si paman berniat untuk kembali ke pasar dan dia bertekad untuk memberantas para orang-orang yang telah menghancurkan hidup ayahnya. 10 வயசு இருக்கும்போது அவன் கண்ணு முன்னாடி அவன் Di pasar, Adi mencoba mencari tahu sebuah informasi dan iseng mengatakan kalau White atau Ram mempunyai seorang ayah. Tapi dengan kecerdikannya, Ram pun membalikkan pertanyaan itu dan bertanya di mana ayahnya kepada Adi. Adi yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Di lain sisi, Mangababu berhasil meloloskan diri karena si warga desa itu sibuk asik teleponan menggunakan handphone milik Mangababu. Kembali ke pasar. Kini terlihat kalau Ram sedang memukuli orang-orang Adi. Lalu dia pun membuat keributan yang pada akhirnya Adi pun datang ke sana. Di sana Ram menjelaskan kalau pendapatan dan pengeluarannya tidak sesuai dengan data yang ada. Lalu dia pun melakukan penggeledahan dan di gudang ia menemukan 100 crore di sana. Adi pun menjadi panas dingin karena semua simpanannya telah ketahuan. ரைட் ஆடுங்க கடைசில அவன் கூட ச்சே எவனையும் Kemudian di ladang Bangaraju bertemu dengan Mangababu yang menggunakan penutup kepala. Di sana Mangababu meminjam ponsel Bangaraju dan menelpon Adi. Dia mengatakan kalau Ram ternyata anak dari Mangababu. Beruntungnya dia tak mendengarnya. Bangaraju yang mendengar anak ada di percakapan itu pun membuka topeng Mangababu dan dia pun terkejut saat mendapati Mangababu ada di depannya. Mangababu pun berlari dan dihampiri oleh anak buahnya. Lalu tiba-tiba anak buahnya terbunuh karena lemparan kampak anak buahnya yang lain meleset. Ternyata di sana Mangababu berniat untuk dihabisi. Lalu Mangababu pun segera berlari menjauhi mereka. Suatu hari Adi mengundang seseorang peramal untuk datang ke rumahnya dan mencari jawaban apakah anaknya bisa menikah atau tidak. Lalu si peramal itu mengatakan bahwa iya. Karena sebelumnya dia sudah diancam oleh Ram dan si paman. Sandia pun nampak tak senang mendengarnya. Kini dia memutuskan untuk mengirim seorang jamet yang berpura-pura menjadi pacar Sandia. Dan orang itu pun langsung menghampiri Ram dengan membawa sebuah pisau lipat. Ram tak takut dengan orang itu, karena dia tahu kalau orang tersebut adalah suruhan dari Sandia. Kemudian si pria itu kembali ke rumah. Di sana rupanya ada Ram yang berniat menjahili mereka dengan berpura-pura menjadi hantu dan mematikan listrik di rumah itu.
அவன் சாதாரண ஆள் இல்ல, பெரிய பம்சி. Saat pagi harinya, Ram berusaha menenangkan istri Adi karena ternyata Ram mengatakan kalau bisa saja hantu tadi malam adalah Adi dan dia akan menjadi tenang jika di siang hari. Kemudian Adi pun datang. Lalu scene berpindah di sebuah tempat di mana Ram sedang melakukan ritual pengusiran hantu di tubuh Adi. Dan di tempat itu Bang Raju kebetulan datang ke pasar untuk mencari anaknya dan di sana dia malah mendapati kalau anaknya sedang mencambuk Adi untuk mengusir hantu yang berada di tubuhnya. Lalu di malam hari Bang Raju menampar anaknya karena dia merasa sedang bermain-main dengan seekor singa. Ram pun marah kepada ayahnya karena dia sangat ingin melihat ayahnya keluar dari rumah tanpa menggunakan penutup di wajahnya. Namun Bang Raju lebih khawatir dengan keselamatan anaknya dibandingkan dengan kehormatannya. Kemudian Ram mengusir ayahnya dan menyuruhnya untuk pulang ke desanya lagi. Suatu hari Sandhya datang ke rumah Ram. Di sana dia sengaja datang untuk melihat keadaan tempat tinggal Ram. Di sana Sandhya sedikit kurang nyaman dan ketika dia ingin pergi, Ram mengatakan kalau dia mencintai Sandhya dan dia akan selalu menunggu kedatangan Sandhya ke rumahnya. Keesokan harinya para investor datang kembali ke sana. Mereka meminta agar lebih cepat untuk melakukan pemindahan pasar itu. Lalu di pasar, MLA mengumumkan kalau mereka akan memindahkan pasar. Para pedagang tak setuju termasuk dengan Ram. Di sana Ram membuat Adi untuk tidak setuju juga. Lalu dia menyuruh Adi untuk berpuasa sampai dia mati dan dia akan makan jika pergeseran pasar dibatalkan. Singkatnya 4 hari berlangsung. Di sana terlihat bahwa Adi sudah mulai kelaparan dan saat itu pun anggota MLA tersebut mencabut rencananya untuk memindahkan pasar ini. Adi pun menjadi senang. Namun kebenciannya terhadap Ram malah semakin besar. Bahkan setelah itu Adi mengirim sebuah truk untuk menabrak Ram. Beruntungnya Ram bisa selamat dari rencana pembunuhan tersebut. Di saat itu Bang Raju juga melihat kalau anaknya hendak dibunuh. Lalu dia pun membawa sebuah pisau dan berniat untuk membunuh Adi setelah keluar dari kantor rapatnya. Sayangnya penusukan tersebut dihentikan langsung oleh Adi dan Adi pun segera menelpon Ram kalau ayahnya sedang berada bersama dengan dirinya. Ram yang merasa kalau keselamatan ayahnya sedang terancam pun langsung berlari mencari ayahnya. Di sana Ram berhasil bertemu dengan ayahnya yang sedang dikejar oleh para pedagang. Lalu Ram melompat secara tiba-tiba untuk melindungi ayahnya dari pukulan salah seorang pria dan Ram pun pingsan. Kemudian Ram pun terbangun dari rumah sakit. Di sana dia langsung mencari ayahnya dan menemukan kalau ada polisi yang terluka parah. Ram pun langsung bertanya tentang ayahnya dan si polisi ini mengatakan kalau dia diserang oleh orang yang menculik ayahnya. Di lain sisi Adi berencana untuk membakar kembali pasar dan memfitnah Ram. Lalu membakar Bang Raju hidup-hidup. Di saat itu juga Ram mengetahui rencana Adi dari pembantu mereka. Lalu hari itu pun Ram langsung menghampiri pasar tersebut. Di sana Ram bertemu dengan orang-orang misterius dan dia pun langsung menghajarnya. Sayangnya orang-orang itu berhasil kabur dan membakar sebagian karung yang ada di sana. Di lain sisi Adi sedang menunggu kedatangan Ram ke pernikahannya. Tak lama kemudian si paman menelpon temannya dan mengatakan kalau pasar terbakar. Para pedagang di sana pun langsung bergotong royong memadamkan api itu. Sementara itu Ram berhasil menemukan ayahnya. Lalu di lain sisi Adi yang sedang berakting sedih pun malah membunuh si anggota MLA dengan mendorongnya ke dalam api. Mendapatkan pukulan dari Ram lalu dia berteriak. Dan para warga datang namun Ram sudah tak berada di sana. Kemudian Adi pun mendapatkan pukulan lagi dari Ram dan Ram pun menghilang lagi. Kemudian Adi memutuskan untuk kabur ke dalam ruang informasi untuk menyelamatkan diri dan mengamankan berkas-berkasnya. Tiba-tiba Adi dihajar oleh Ram yang sudah menunggunya sedari tadi. இன்னைக்கு நீ யாருங்கிறது மொத்த மார்க்கெட்டுக்கு தெரியணும். வா. Kemudian Ram diam-diam mengaktifkan mic di tempat itu. Lalu dia memaksa Adi untuk mengungkapkan semuanya. Setelah itu Adi pun menceritakan perjalanan dirinya memeras para warga. Dan dia juga menceritakan insiden kebakaran 20 tahun lalu. 33 நல்லவன கெட்டவனா காட்டுறது ரொம்ப ஈஸி தான். சிலையா தான் இருக்கும். நீ Kemudian Adi memutuskan untuk keluar dari sana dan memulai aktingnya kembali. Namun para warga malah melihatnya dan di saat itu Adi baru menyadari kalau mic di tempat itu ternyata hidup. Kemudian Adi pun terpaksa berlari dari kejaran para warga. Film lalu ditutup dengan Bang Raju yang menjadi pemimpin besar pasar itu. Lalu Ram dan Sandhya pun kini bisa saling mencintai tanpa terpaksa. Film pun selesai.